jauh sekali. Ya Allah ya Rabbi. Ini soal percikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Setidaknya Pak, ayat ini hafallah. Karena ini munculnya ini kalau lagi maulid. Kalau tak maulid tak muncul ayat ini. Itu pula kita kan. Sama dengan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cuma sekali setahun yang kita baca itu. Pas lagi bulan Ramadan. Ramadan lewat, ayatnya pun kita lupa lagi. Ya setidaknya inilah surah Al-Ahzab 21 ini. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu uswah. Contoh teladan yang baik. Saya bersyukur sempat beberapa kali berguru kepada almarhum Abang Anda Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Allahumma yarham. Semoga Allah lapangkan ia dalam kubur, dijadikan kuburannya taman-taman surga. 2 bulan yang lalu saya sholat Jumat di Az-Zikra, masih ada tulisan ini di tempel besar. Dan saya masuk ke ruangannya juga dulu. Alhamdulillah. Dan ihza waktu mau berangkat ke Mesir Pak Haji, saya bawa ketemu sama beliau. Bang, tolong tiup dulu ini. Supaya bisa nanti ngelanjutin dakwah kita nih Bang. Dipegang kepalanya kan. Wah, ditiup kan. Mantap kau. Jarang kau ditiup kepalanya. Ditiup Ustadz kau ya. Tapi pesannya itu yang enggak aneh. Bang, tolong kasih nasihat dulu. Wah, beberapa nasihat tuh. Kata dia apa? Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Wah, ini ngeri awak. Kemanapun sebelum kau berangkat, pastikan kau baca ayat Quran dulu. Subhanallah. Dan dia buatkan ini. Dan sudah banyak yang menulis ini Pak. 7 sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya kan kalaulah kita dapat percikan dari maulid ini. Bukan hanya ini sunnah Rasul. Bukan. Banyak sunnah Rasul. Tapi kan dikumpulkan jadi ini. Sejujurnya Pak. Nanti dijawab di rumah masing-masing lah ya. Mana yang sudah dawam ini? Yang sudah dawam. Yang sudah dawam itu maksudnya hari-hari memang tidak pernah putus. Yang mana ini? Saya malu juga ini kan. Yang udah istiqomah. Tidak bisa 7-7-nya 6. Tidak bisa 6, 5. Tidak bisa 5, 4. Tidak bisa 4, 3. Tak bisa 3, 2. Tak bisa 2, 1. Tak bisa 1. Keterlaluan. Kata aja mencintai Rasul. Salawat banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Kalau salawatan banyak kita hafal. Salat nariyah hafal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Wah, hafal kita. Apalagi sholawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ternyata mencintai Rasul itu tidak cukup dengan lisan. Cobalah Pak ukur ke sini. Saya coba lihat yang 7 itu. Ini ada rumusan yang berbeda. Ada rumusan yang lain itu ada puasa Senin Kemis. Di sini dia tidak ada. Dari 7 itu Pak, 6 itu namanya kesalehan ritual. Vertikal kepada Allah. Ada 1 yang sifatnya sosial. Yang mana itu Pak? Yang nomor 5. Tahajud, baca Quran, berjamaah, sholat duha, menjaga wudhu, istighfar. Ini sifatnya ritual kita kepada Allah. Tapi 1 itu sosial. Jangan dibilang, oh ternyata kalau begitu ritual kita yang harus diperbaiki. Sedekah kita cuma 1 ini. 6-6-nya dilakukan tapi sedekah tidak. Jangan juga begitu.
Cuma satu-satunya kita tinggalin. Kalau yang lain sih Ustaz, alhamdulillah aman. Tapi kalau urusan sedekah, langsung kotak infak keluar. Itu paten kali ya. Sedap momentumnya. Awak malu nih. Ini resikonya nggak bawa dompet ini begini. Allah. Awak sudah berjanji dalam diri. Kalau kotak infak lewat tak boleh lewat. Tapi kalau kali ini malu lah aku. Allah. Asalah. Aduh, inilah kalau sholat subuh kan biasa pakai sarung begini. Aduh. Kemarin saya juga ceramah di Pamulang. Begitu bicara begini, padahal sudah saya tanya di awal, Ustadz, ada pengumpulan infak nggak kita hari ini? Nggak ada. Oke, aman. Begitu masuk salah satu sunnah Rasul itu adalah sedekah. Baru lagi satu ayat saya baca, langsung bergerak itunya kan. Paten ini. Kalau itu pula bawa dompet, sini dulu. Awak pun duluan kan. Saya bilang kalau mau sedekah itu yang udah pakai kupiah, udah siap-siap masuk surga pakai kupiah gitu kan. Jangan yang mau berantem bawa golok. Kalau saya bilang itu, nanti lihatlah Pak ceramah saya itu di YouTube tuh kan. Kalau perlu agak putar-putar dikit begini, tuh. Tapi warnanya yang udah merah-merah. Jangan yang udah bulukan digini-gini, malu kita. Gitu ya. Gitu ya. Saya Pak di sekolah itu sama anak-anak, tak berani saya memaksa mereka tahajud sebelum saya tahajud. Ini yang paling berat memang. Hampir 1 tahun saya belajar dulu tahajud Pak. 1 tahun lebih. Sampai saya merasa bahwa saya pantas mengajarkan mereka tahajud. Kalau masalah panjangnya jangan ditanya, yang penting bangunnya aja dulu. Mau 2 rakaat ya, 2 rakaat 1 witir udah. Awalnya begitu aja dulu. Bangun sajalah kita 15 menit sebelum azan, masih dapatlah 2 rakaat 1 witir. Nanti kalau udah mulai Pak RT sekali ya, udah mulai dapat nih setiap 15 menit, naik dikit, 20 menit dapat 4 rakaat. Pelan-pelan sampai paling tidak 1 jam sebelum azan kita bangun sudah dapat 11 rakaat. Dan lama saya Pak melakukannya. Dan saya melakukannya nggak ikhlas sebenarnya Pak. Terpaksa saya. Terpaksa aja. Tapi nggak apa-apa. Daripada terpaksa nggak ada pahalanya Ustaz, tak usah lah. Siapa bilang? Walaupun tak ada pahalanya, lakukan aja. Karena ini proses pendidikan. Sama dengan berinfak ini Pak Jalu. Nggak ikhlas saya. Nantilah tunggu saya ikhlas. Ada dulu yang begitu ke saya. Pak Tanjung, saya belum ikhlas saya yang sedekahin. Entah kenapa lah. Jadi saya tunggulah saya ikhlas dulu baru sedekah. Jangan, nggak usah ikhlas, sedekah aja. Masalah ikhlas itu urusan ibu sama di Allah kan. Tapi kalau ibu sedekah, anak-anak didik saya di sekolah belajar dia, ada SPP-nya. Nggak ikhlas, nggak ada pengaruhnya. Kan duitnya nggak ada tulis, tidak ikhlas, nggak ada tulisannya Pak Yanto ya. Nggak, saya bilang bayar zakat, nggak ikhlas, nggak usah. Paksa aja. Nawa itu paksaan. Ya kan? Allahumma paksakan ya Allah gitu kan. Paksain. Sama, saya juga kalau tidak ada anak-anak di sekolah Pak yang di asrama itu, mungkin juga saya nggak maksain sholat tahajud. Enggak. Makanya setelah mulai pelan-pelan baru kita bikin peraturan. Yang terlambat 1 rakaat tahajud 2.000. Langsung begini orang tuh kan. Yang terlambat 1 rakaat 2.000. Berarti kalau 1 malam tidak sholat rakaat, nggak sholat tahajud, 22.000 1 malam. Bapak nih sebagai ustadznya terlambat 1 rakaat 10.000. Wah keren. Kalau terlambat berarti nggak sholat tahajud 1 malam 110.000. Wah, ini kan ngeri-ngeri sedap. Bahkan ngeri-ngeri gawat, bukan sedap lagi nih Pak. Gawat ini. Akhirnya, bel hidup jam 3 sawrapat Bang. Aduh, begitu malasnya bangun itu Pak. Apalagi macam begini hujan-hujan, kebayang 110.000 ya Allah gitu. Anak-anak udah Pak. Jadi maksa, sampai sekarang pun masih dipaksa. Ya kan soalnya pernah Pak Janto begitu ini, udah tarawih di Masjid As-Surur. Astaghfirullahaladzim. Begitu pagi-paginya ambil uang 110.000 kasih sama istri. Dek, apa ini Bang? Sanksi sholat tahajud. Abang tadi mana tahajud? Jangan kau tanya-tanya. Udah berarti itulah itu.
Kalau begitu besok abang tahu saya tahajud lagi. Alamak, bilang kalau bini macam ini satu juga susah awak gimana mau nambah kan? Jadi kalau dia malah mau 110.000 tekor lah kan, nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi memang dihukum. Saya bilang sama ke anak-anak itu, bukan hanya kalian yang disaksi, siapa juga disanksi. Kalau tidak sholat, kalau nggak puasa, itu sanksinya 5.000 Pak. 5.000 anak-anak. Yang tidak mau puasa sunnah, 5.000. Kasih dulu infaknya ke sana. Store. Hari ini saya nggak mau puasa. Agak pegal-pegal kurasa. Infak. Sanksi 5.000. Saya 20.000 Pak. Makanya saya paksain juga. 20.000. Ini sebulan kali 8. Kehitung kan. Jadi udahlah sholat tahajud disangsi. Puasa pula disangsi. Alamak. Aduh. Tapi itu tadi Pak, dalam rangka ini. Pendidikan ini. Masa. Jadi saya tidak ingin ini bukan masalah rianya, itu tadi kan. Ini masalah pendidikannya Pak. Jangan suruh anak kita tahajud kalau kita tak